Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan bahas chapter 1. Oh iya, sebelumnya saya akan ngasih untuk yang belum tahu, kita belajar dari satu sumber yang sama, yaitu e-book bahasa Inggris keluaran Kemendikbud. E-booknya saya simpan di sbk.sch.id. Pilih tentang kami, pilih tim, pilih nama saya, lalu dipilih bahasa Inggris di bilik kanan di page itu. Di sana akan ada informasi soal pembelajaran apa saja yang akan kita bahas selama satu semester untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di sana juga sudah saya cantumkan link download untuk e-book dari tiap mata pelajaran, baik untuk kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Oleh karena itu, ayo kita langsung buka di chapter pertama ya. Chapter pertama itu temanya talking about self. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi makna, tujuan, komunikasi, struktur teks, unsur bahasa yang terdapat dalam teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai konteks penggunaan. Poin ketiga, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, yaitu pronoun, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan. Tujuan pembelajaran bahasanya selalu sama ya, karena ini adalah bahasa formal dari udah dari kesananya ya udah ada bentuknya gitu kan, udah ada template-nya. Cuman kita bisa lihat di kalimat terakhir sebelum titik. Contohnya di poin pertama sebelum titik itu ada, kita bisa mulai dengan temanya ya, yaitu sehabis kata yang terkait ya, yang terkait dengan jati diri, hubungan keluarga gitu. Maka ketika tema yang lain, format bahasanya akan sama, mengidentifikasi makna, bla 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 yang terkait dengan. Nah, di sana itu yang menjadi tema pembelajaran kita. Sedikit trivia ya. Talking about self ini sebenarnya adalah tema yang universal, baik di SMP, khusus di daerah ya, baik SMP maupun SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Untuk semester pertama, pertemuan pertama, kita akan selalu membahas soal tema talking about self, atau bahasa lainnya introduction, perkenalan. Dan itu sangat logis karena itu adalah pertemuan pertama kalian misalnya dengan teman-teman kalian. Meskipun ya misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih belum bisa bertemu tatap muka langsung, tapi minimal kita udah bisa mulai cari tahu siapa aja sih yang ada di kelas kita, teman-teman kita dari mana aja gitu kan. Jadi sebenarnya tema ini tema universal ya, dan formatnya pun biasanya format perkenalannya pun universal. Artinya nggak cuma dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa-bahasa lain pun perkenalan selalu dimulai dengan permission atau dengan izin. May I, can I know you know, can we have a conversation? I want to know who are you. I want to introduce you to someone. Biasanya gitu ya. Dimulai dengan permission tuh izin ya, kayak ada bahasa may I, itu tata krama doang sih. Oke, talking about self di sini kan tadi udah dibahas yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Berarti di sini kita nggak cuma akan bicara soal kita sendiri, siapa kita, dan kita juga akan bicara soal keluarga. Keluarga di sini biasanya bicara soal family tree ya, yaitu silsilah keluarga. Silsilah keluarga itu berarti kita akan banyak bicara soal father, ayah, mother, ibu, uncle, paman, aunt, bibi, grandfather, grandmother, sibling, cousin, sepupu, keponakan,
Dan talking about self yaitu ya bicara soal kita sendiri, kita ini siapa sih. Biasanya ya kita akan memberikan informasi soal nama, soal age, umur, lalu juga kita akan bicara soal where we are come from, yaitu dari mana kita berasal. Apalagi khususnya di kelas multikultural SMK Bakti Karya, kita nggak cuma berasal dari Pangandaran kebanyakan, tapi berasal dari luar daerah juga ya. Jadi mungkin kalian nanti juga bisa banyak bercerita, nggak cuma soal diri kalian, tapi juga bicara banyak soal daerah kalian itu seperti apa. Contoh yang nggak fair sebenarnya, perkenalkan, nama saya Panji Asep Pradana. I am Panji, you can call me Panji. I am from Pangandaran. I bet you know already about Pangandaran. Pangandaran is a best tourist spot in Ciamis. Why Ciamis? Pangandaran, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan memperkenalkan diri, siapa kita, dan dari mana kita berasal. Mungkin kita juga bisa bahas detail, tapi ya itu tadi sesuai dengan konteks penggunaan ya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke halaman 2. Oh iya, ada di sini ada pronunciation practice, itu buat latihan kalian spelling, pronunciation juga pengucapan ya, agak supaya memudahkan kalian. Contohnya ada song, suara dibacanya sound. Jadi kayak ada A tapi ketemu ikon kayak gitu, jadi sound. Jadi kayak A nya tuh berbaur dengan O. Ada lari, ditulisnya run, dibacanya run. Into, attempt, distant, country train, magnificent, mother tongue, half sister, or brother. Itu ada cara pengucapan, contoh cara-cara pengucapan yang udah tertulis di sana, kurang lebih enak juga. Dan untuk kamus, saya sarankan kalian bagi pengguna Android, rata-rata Android maupun iOS, kalian cari aplikasi dengan logo seperti ini. Nanti saya tunjukin logonya di sini seperti ini nih. Nah, bahasa Inggris ini, kenapa saya sarankan aplikasi ini? Karena ada tombol ikon soundnya juga, yang artinya pengucapannya pun tersedia di aplikasi itu. Jadi ketika misalnya kita cari arti apa gitu kan, maka kita juga bisa tahu pronunciation-nya seperti apa. Itu kamu keren banget sumpah untuk ukuran aplikasi Android ya. Yuk kita mulai dari teks 1 ya, di halaman 4. Ini ceritanya adalah perkenalan seseorang yang bernama seseorang yang bernama Hana mengirimkan perkenalannya lewat email pada Alia. Yuk kita cek ya. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hana. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the US. I'd really like to be your e-pal. You soon are really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I am 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half sisters, and I am the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and family business. My father was a barista. Oke, di 2 paragraf pertama itu kita udah bisa dapat informasi bahwa si Hana ini pengen kenalan dengan si Alia. Si Hana ini dapat kontaknya si Alia dari temennya, bahwa si Alia ini ternyata butuh banyak teman pena, butuh banyak sahabat pena. Meskipun sekarang konteksnya pakai email ya, nggak lagi pakai surat gitu kan. Jadi karena ini tata krama ya, salah satu contoh tata krama ya. Karena si Hana yang ingin berkenalan duluan, maka harus sopan bagi si Hana. Hal yang lumrah
bagi si Hana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Si Hana mengenalkan dirinya tadi udah di paragraf pertama, namanya Hana. Di paragraf kedua dia memberi informasi bahwa dia berusia 16 tahun. Dia sekolah di SMA Thomas Edison High School. High School itu ya SMA ya, di Minneapolis, Minnesota, USA atau Amerika. Dia punya dua saudara dan dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, dan dia adalah anak ketiga, berarti middle child. Middle child itu biasanya mau berapapun jumlah anaknya selalu ada angka ganjil ya, berarti kayak model 3 orang. Saya middle child, berarti saya punya adik dan saya punya kakak satu, berapapun jumlah keluarganya. Dia juga bercerita bahwa ayahnya meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi ibunya yang menjadi kepala rumah tangga. Run the house itu artinya menjadi kepala yang apa ya, ya menjadi kepala rumah tangga gitu kan. Run the house itu ya yang bertanggung jawab atas rumah dan isinya. Secara harfiah kan kita nerjemahinnya gitu, cuman konteksnya berarti ibunya menjadi seorang kepala rumah tangga dan juga menjalankan bisnis keluarga. Dia juga bercerita bahwa ayahnya dulu adalah seorang barista ketika ayahnya masih hidup. Di paragraf kedua, I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sports, especially tennis and basketball. At school, I am in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I am into animals very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subjects at school are art and geography. I think I like become a park ranger when I graduate, perhaps works for the National Park Service. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you, Hana. Dari paragraf ketiga itu kita bisa tahu bahwa si Hana ini punya banyak hobi. Dia suka dengerin musik klasik atau folk music. Folk music itu kita kalau di Indonesia konteksnya ya kita akan lebih sering dengar bahwa folk music itu kebanyakan band-band indie yang sekarang lagi ngetren ya. Enda Resa itu folk juga, salah satu contohnya. Dia juga bercerita bahwa dia suka olahraga, terutama tenis dan main bola basket. Di sekolah ternyata juga seorang pemain bola basket, pemain tim. Dia juga masuk tim basket dan kebanyakan ekstrakurikulernya dihabiskan untuk pemain basket. Dia juga suka I'm into animals, artinya dia tuh lagi menjelaskan bahwa sesuatu ini tuh gua banget gitu loh. Kayak misalnya saya suka banget nonton band, nonton konser, terutama band misalnya band Navikula. Dan ketika bercerita dalam konteks bahasa Inggris, maka akan saya bilang secara simpel kepada orang, I am into Navikula. Gua tuh demen banget sama Navikula gitu kan. Oh ya, Navikula itu adalah salah satu band indie yang mulai terkenal. Mereka fokus di isu lingkungan, itu yang bikin mereka keren. Oke, dan dia bilang bahwa dia sama saudara perempuannya punya 3 anjing. Dan dia juga bercerita bahwa mata pelajaran favoritnya, my favorite subjects, mata pelajaran favorit saya adalah seni dan geografi. Dan dia ngasih tahu juga cita-citanya bahwa I think I'd like to become a park ranger. Park ranger di Indonesia itu apa ya? Polisi hutan. Konteksnya beda ya sebenarnya ya. Cuman kita bisa artiin park ranger itu ya polisi hutan ya kalau di Indonesia. Oke.
Selanjutnya ada terakhir di paragraf terakhir dia sedikit mengatakan sedikit menginformasikan bahwa dia nggak suka nulis, nggak terlalu suka membaca, maaf, tapi dia suka menggambar dan melukis. Lalu terakhir sebelum menutup emailnya ini dia mengatakan, meminta informasi. How about you? Kamu gimana? Siapa kamu? Saya udah ngasih cerita. Saya udah ceritain apa saya, siapa saya, apa hobi saya. Kamu gimana? Kurang lebih konteksnya seperti itu. Oke, tadi kita udah bahas nih barusan ya. Barusan kita udah bahas soal part pertama dari chapter 1. Kita coba naik dulu ke atas sebelum ini yuk. Oke, kita lihat lagi dalam tujuan pembelajaran. Itu barusan cuma sedikit gambaran soal pembelajaran bahasa Inggris ya. Sebenarnya semua mata pelajaran polanya sama sih, karena kita kan guru-guru punya acuan yang biasa kita sebut RPP ya, rencana pembelajaran gitu. Jadi insya Allah pembelajaran kita akan tersistematis, dan misalnya kita juga sebagai siswa udah tahu gitu, oh iya, ketika misalnya saya ingin belajar lebih lanjut, kita bisa minta ke guru soal RPP untuk mata pelajaran kita gitu kan. Itu sering saya lakukan, meskipun saya dulu nggak tahu RPP, tapi saya selalu bahasanya mintanya kurikulum atau apa gitu kan. Saya selalu minta ke guru-guru saya dulu, Bu, boleh minta list nggak, list pembelajaran untuk kelas pembelajaran matematika untuk satu semester kelas 10 misalnya, apa aja sih. Saya biasa minta itu ke guru-guru saya, jadi saya bisa mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa oke, semester 1 matematika kita akan banyak belajar soal misalnya aritmatika, soal pertambahan, perkurangan atau apa, sesuai dengan list yang telah diberikan oleh guru ya. Biasanya itu ada di RPP guru. Kalau misalnya RPP-nya nggak ngasih, kalian boleh minta listnya aja gitu, list materi. Itu adalah hak kalian gitu. List materi selama satu semester ini apa aja sih Bu gitu, baik untuk matematika, baik untuk bahasa Inggris. Kalau sanggup ya minta semuanya, atau kalau enggak minimal, karena saya lemah di matematika, biasanya yang saya pertama kali minta tiap semester di hari pertama saya masuk itu, setelah libur semester saya akan minta ke guru matematika list mata pelajaran, list materi ya, list materi ke guru matematika, supaya saya bisa lebih mudah belajar gitu, karena saya akuin saya agak kesulitan untuk belajar matematika pada saat itu. Oke, ini jadi kita baru bahas bab pertama di chapter 1 ya. Temanya soal perkenalan. Kita mulai dari email tadi. Ada teks juga. Teks kedua ini read a letter from Saidah. Ini kayaknya konteksnya berbeda gitu kan. Tapi dari sana kita udah punya bahan bacaan, bahan praktek untuk pronunciation, spelling, reading, yang memudahkan kita untuk membiasakan diri kita mengucapkan kata-kata dalam bentuk bahasa Inggris ya. Tadi kan di poin ketiga dibahas soal tadi itu bahasanya apa ya? Poin ketiga, meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, untuk materi itu sendiri saya akan pisahkan nanti, karena menurut saya baik kelas 1, kelas 10, kelas 11, kelas 12 akan banyak bicara soal tema-tema tersebut ya. Itu akan kita bahas nanti. Jadi bisa diakses di YouTube juga, di YouTube SMK Bakti Karya. Video ini juga akan diupload ke sono, dan aku pikir ini memudahkan kalian banget ya untuk seenggaknya tahu secara kerangkanya kita akan bahas apa di tiap mata pelajaran, di tiap materinya ya dalam pelajaran bahasa Inggris. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi.